Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Arifin? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, mantap. Bagus. Mas Arifin, sesuai tugas kemarin nih, kita kan mendapatkan tugas untuk podcast tentang netralitas PNS. Kebetulan kita berdua ini kan seorang CPNS ya. Alhamdulillah ya. Rezekinya dapat CPNS. Iya. Bisa kali kita untuk saling tuker-tuker pikiran. Boleh, Mbak. Boleh, silakan. Ya, untuk sharing-sharing juga lah, Mas Arifin. Iya. Baiklah, Mas Arifin, saya ingin bertanya, boleh? Beberapa Mbak, pertanyaan kepada Mas Arifin. Iya. Terkait apa sih netralitas seorang PNS itu? Netralitas seorang PNS ya, Mbak. Menurut Iya. saya sih netralitas sendiri. Netral itu diartikan tidak berpihak dan tidak ikut membantu salah satu pihak ya, Mbak ya. Nah, jadi kita sebagai PNS harus punya jiwa netralitas yang tinggi. Nah, sebagai contoh, kita itu PNS yang bekerja di bidang pelayanan. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, yang kenal atau yang tidak kenal, anak pejabat maupun anak petani atau anak siapalah. Jadi kita harus tetap melayani mereka sebagaimana mestinya, Mbak. Jadi kita sebagai PNS harus mempunyai jiwa netralitas yang tinggi, yang tidak berpihak dan berat sebelah kepada pihak manapun. Apalagi kan kita sebagai pelayan masyarakat ya, Mbak. Nanti citra kita sebagai PNS dibilang jelek. Kayak apa sih ini PNS? Kok yang didahulukan yang kaya dulu, yang miskin belakangan? Kan mereka juga digaji dari bayar pajak kita. Nah, kan gitu nanti jadi jelek, Mbak. Nah, gitu aja. Oh, jadi gitu ya, Mas. Saya sih setuju sih, Mas. Kita tuh nggak boleh membedakan ya satu sama lain. Baik Ya, itu benar. dia miskin, baik itu dia kaya, apalagi dia anak seorang, kita nggak boleh ya. Iya, Mbak. Benar. Kita harus tetap netral. Oke. Makasih, Mas. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya, Mas. Ya. Menurut Mas Arifin, siapa yang akan dirugikan jika seorang PNS tidak memiliki sikap netral? Menurut saya sih gini, Mbak. Apabila PNS itu tidak netral, maka akan terjadi dampak diskriminasi pada pelayanan dan munculnya kesenjangan di dalam lingkup PNS sendiri itu. Adanya konflik dan benturan kepentingan akibat kita tidak netral, dan PNS pun jadi tidak profesional. Jadi sebenarnya banyak pihak yang dirugikan, Mbak. Apalagi masyarakat. Kan masyarakat kan misalnya datang untuk diberi layanan. Apabila kita tidak netral, maka pelayanan tersebut tidak optimal, Mbak. Gitu. Lalu Kurang maksimal ya? Kurang maksimal. Lalu yang rugi juga instansi di tempat PNS tersebut, Mbak. Bahkan mungkin tidak di instansi tersebut, mungkin secara keseluruhan PNS akan dijudge, wah citranya jelek, gini, Mbak. Ya banyak juga kan, Mas, yang kayak misalnya ngurus KTP. Mentang-mentang ada adiknya siapanya yang kerja di situ kan diduluin gitu kan. Ya, itu juga Mbak. Itu nggak baik kan? Iya sih, harusnya netral sih. Jadi siapa yang duluan ya siapa yang dilayani, Mbak. Gitu. Oh, oke. Setuju sih saya, Mas, dengan jawaban Mas Arifin. Kita lanjut ya, pertanyaan ketiga. Banyak nih pertanyaannya. Menurut Mas Arifin, di mana PNS harus bersifat netral? Menurut saya sih, di mana saja sih, Mbak, kita harus bersikap netral. Bukan hanya pada saat kita memakai seragam dan pada saat jam kerja, Mbak.
Tapi kita juga di luar jam kerja pun ketika tidak memakai seragam, kita juga harus bersikap netral. Karena meskipun kita tidak pakai seragam, kita masih tetap jadi seorang PNS. Gitu, Mbak. Nggak harus mandang tempat ya. Iya, Mbak. Benar. Jadi kayak misalnya nih, yang kayak KTP tadi kan, kita di luar jam kerja mungkin tiba-tiba ketemu di jalan atau di mana, ada orang yang kenal kita, terus kita tanya, Pak, KTP saya gimana Pak? Bisa dipercepat enggak? Nah itu kan di luar jam itu Mbak, di luar jam kerja, di luar kantor Mbak. Apabila kita tidak netral kan mungkin, oh iya nanti saya proses lebih cepat gitu kan, itu nggak boleh Mbak, itu tidak netral namanya. Gitu. Jadi intinya dimanapun kita harus bersifat netral ya. Iya Mbak, dimanapun Mbak. Dan nggak mandang siapa itu dia kan. Benar, iya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat nih Mas Arifin. Kapan sih PNS itu harus bersifat netral? Tadi kan di mana? Ini yang saya tanyakan kapan? Kapan seorang PNS itu harus bersifat netral? Jadi seperti yang saya bilang tadi Mbak, jadi dimanapun dan kapanpun PNS itu harus bersikap netral. Bahkan ketika hari libur, tanggal merah pun, jika kita juga harus bersikap netral. Jadi ya mau itu tanggal merah, pagi, siang, sore, malam, tetap kita harus bersikap netral, Mbak. Di rumah pun harus bersikap netral? Harusnya, Mbak. Harus. Harusnya ya? Iya. Oh. Oke, jadi harus diterapkan dimanapun berada ya. Ya. Untuk pertanyaan kelima nih Mas Arifin, masih bisa jawab? Masih sanggup. Sanggup ya. Bagaimana caranya agar PNS menerapkan sifat netral? Caranya itu bagaimana sih? Gini Mbak, sebenarnya sikap netral itu kan berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita itu harus paham kenapa PNS itu harus netral, dan kita juga harus tahu dampak yang terjadi akibat PNS itu tidak netral. Kan banyak tuh nanti dampak negatif-negatifnya juga PNS itu tidak netral. Jadi ya memang harus balik ke diri sendiri Mbak, yang sadar akan netralitas kita sebagai PNS. Bukan hanya pelajaran-pelajaran dan teori-teori saja. Kita harus menerapkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja kita, Mbak. Seperti itu. Iya ya. Itu berkaitan nggak sih dengan nilai berakhlak? Nah, betul Mbak, itu sangat berkaitan dengan nilai berakhlak. Jadi yang kita pelajarin waktu MOOC ya, waktu raksa ya. Jadi bukan hanya kita cuma membaca terus mengerjakan tugas lalu sekedar itu, enggak Mbak, kita harus benar-benar menerapkan berakhlak itu sendiri. Iya, penting berarti ya. Ya, penting banget Mbak. Oke, yang terakhir nih. Saya mau ngasih pertanyaan lagi nih yang terakhir nih. Ini berat yang terakhir nih. Enggak. Mengapa PNS itu harus bersifat netral? Mengapa PNS harus bersikap netral? Mas nih sebagai seorang CPNS. Masih sebagai seorang CPNS ya Mbak. Jadi begini Mbak. Iya. Misalkan kita tidak punya sifat netral, khususnya di bidang pelayanan di Kementerian Perhubungan, pasti pelayanan kepada masyarakat akan terganggu Mbak. Dan itu akan menjadikan citra Kementerian Perhubungan jadi jelek. Karena kita itu pilih-pilih dalam melayani masyarakat, maka akan terjadi kesenjangan pada masyarakat. Yang seperti yang saya bilang tadi itu Mbak. Apalagi contoh lagi ketika kita tidak netral, ketika ini Mbak, paslon pemilu Mbak. Wah itu rawan terjadi praktik korupsi dan nepotisme di dalam kementerian Mbak. Kan bahaya sekali ya jika PNS tidak punya netralitas yang tinggi. Selain merugikan masyarakat, juga merugikan negara, Mbak. Iya. Jadi kita sebagai seorang CPNS ini harus bersifat netral, terbuka juga ya. Terbuka juga nggak?
Harus. Terbuka juga, Mbak. Jangan ada yang kayak ditutup-tutupi gitu. Karena kita kan seorang pelayanan ya, pelayanan publik ya. Apalagi garda terdepan dalam pelayanan publik. Oke. Oke, jadi begitu ya Mas. Saya rasa cukup ya untuk podcast hari ini. Gimana Mas? Gak apa-apa, boleh Mbak. Lain kali kalau Cukup ada untuk pertanyaan podcast lagi, boleh lah. Iya, untuk saya hari ini cukup dulu ya. Saat ini mungkin cukup sampai di sini. Iya. Terima kasih ya Mas sebelumnya. Ya Mbak, sama-sama. Sudah menjadi narasumber untuk podcast hari ini. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.